Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam BDR-nya. Baik, sebelum kita bahas ke mana? Ke surah selanjutnya, Ustaz akan menjelaskan singkat tentang surah kemarin, tentang surah Al-Kafirun. Jadi intinya adalah kita saling menghormati, menghargai kepada orang-orang yang berbeda agama pada kita, beda suku terhadap kita. Berbeda agama pada kita harus toleransi. Betul, kita saling menghormati dan menghargai. Toleransi itu begitu, tapi kita tidak kebablasan. Kebablasan dalam artian ikutin ibadahnya. Musik Natalan, yuk kita ngikut, yuk ngikutin. Acara Imlek, yuk kita ngikut pergi ke mana? Ke kelenteng, ke gereja kita ngikut. Nggak usah, kita mah agama Islam, Idul Fitri pergi ke masjid. Terus gimana Pak Ustaz? Toleransi itu cukup memberikan hormat, menghargai aja cukup, dan memberikan kenyamanan. Mereka ibadah nyaman, Natalan nyaman, nggak usah dihina, nggak usah diapa-apa. Udah, itu toleransi. Ya, dan agama pun melarang untuk mengucapkan. Jangan nggak boleh ngucapin kok Pak Ustadz. Iya, kalau kita mengucapkan berarti meyakini bahwa apa yang dilakukan itu benar dan apa namanya maksudnya begini. Bahwasanya Natalan itu, kalau kita mengatakan itu Natal, kita berarti sama juga mengimaninya, gitu loh ya. Percaya, meyakini bahwa maaf, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Makanya kita tidak boleh mengucapkan, cukup aja memberi kenyamanan ya. Cukup beri nyaman, nggak usah dihina, nggak usah dikata-katain orang-orang selain agama Islam. Nggak usah dikata-katain. Mau hari Minggu mereka mau pergi ke gereja, ada yang mau ke kelenteng, udah jangan usah ditempongin lagi di jalan. Wah, orang kacauan. Oh, nggak gitu. Nggak begitu maksudnya di surah Al-Kafirun ya. Cukup memberikan mereka nyaman. Bagaimana kalau mereka sedang susah Pak Ustaz? Bantuin, tolongin. Ya, dibantu, ditolong. Jangan sampai mereka sedang susah. Biarlah dia mau agama bukan agama Islam, agama Kristen. Biarin aja. Nggak gitu. Kan kita toleransi, saling bantu, saling tolong. Iya, gitu ya teman-teman. Surah Al-Maidah. Sekarang nih, Al-Maidah adalah surah termasuk surah Madaniyah. Apa arti Al-Maidah? Al-Maidah adalah hidangan. Ya, hidangan. Baik. Nah, surah Al-Maidah ada satu dulu nih, ada gini. Ustaz referensinya dari buku teman-teman juga sama nih. Ustaz kasih PPT biar kamu gampang. Al-Maidah itu ada 120 ayat ya. Ada 120 ayat. Dan nggak dibahas semua teman-teman, tenang aja, kalem. Kita bahas cuma 2 dan 3. 120 ayat kita bahas, ya nggak habis. Nggak setahun. Ya, 2 dan 3 saja ya. Baik, lanjut. Cepat. Wih, ada orang marah itu. Nah, Ustaz akan bahas hari ini tentang isi kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dulu. Ya, ayat 2. Ada apa ayat 2? Berhak marah namun tidak boleh menganiaya. Kita marah-marah silakan. Cuma tidak boleh kita sampai mukul, sampai nendang. Nggak usah. Sahabat Rasulullah waktu itu ketika sedang dihina oleh orang kafir, diam. Diam. Sabar. Diam. Sabar. Ada Rasulullah di depannya. Rasulullah senyum. Ngeliatin sahabatnya tuh. Yang sedang hina tapi dia diam. Tiba-tiba beberapa menit kemudian pedangnya dikeluarin. Malah dan takutlah itu orang kafir. Tiba-tiba Rasulullah pun dengan sahabat yang ada pedang, Rasulullah pun pergi. Lanjut sahabat loh. Rasulullah pergi. Dikejar itu Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau ketika aku sedang dihina kau tersenyum, tapi pas aku keluarin pedang kau malah pergi? Wahai sahabatku, ketika kau dihina, kau diam, kau sabar, maka disitulah malaikat sedang berkumpul. Naungi dirimu. Tapi ketika pedang kau keluarkan, apa? Maka syaitan dan iblis sedang menguasai dirimu. Gitu ya. Teman-teman kalau marah
tapi jangan sampai menganiaya orang lain. Baik, isi kandungan pertama adalah berakhir namun tidak boleh menganiaya. Kedua, saling tolong menolong. Nah, ini saling tolong menolong nih. Ini dia nih. Ini ada orang sedang tolong menolong, bantu bagi zaman COVID seperti ini. Kita sering tolong menolong ya, peka sama tetangga, peka kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ya, jangan sampai kita maaf acuh. Itu apa Ustaz? Bodoh amat sama orang lain. Biarin aja dah, kita makan. Kan enak. Biarin aja tetangga kita sama teman kita mah biarin ya. Nggak boleh gitu, apalagi teman-teman yang terdampak COVID. COVID, COVID, dia kena COVID, main sama kita, ya nggak gitu teman-teman. Orang kalau lagi kena COVID itu butuh motivasi, butuh support. Teman semangat ya, pasti sembuh kok, pasti sembuh. Bukan dijauhin, malah kita tolong, kita kasih makanan, kasih keperluan, kebutuhan, support men. Saya nggak punya uang Ustaz, ya udah kasih aja support. Gimana, telepon orang yang kena COVID, telepon kasih semangat, tenang cuman terus sembuh. Kayak kemarin tetangga saya sembuh tuh cepat, cuma seminggu gitu. Jangan takut-takutin COVID ya masuk dan sakit gotong dah ya Pak, ya jangan begitu ya, tolong menolong ya teman-teman ya. Temennya sedang COVID, kita support, kita telepon, kita kasih makanan, kasih minuman gitu teman-teman ya. Baik, ayat kedua. Ini yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga tentang apa nih? Sikap simpati terhadap orang lain. Ini nih, simpati terhadap orang lain. Jadi simpati itu kita punya ngerasakan apa yang orang rasakan. Itu simpati. Orang lagi sedih, temenin, rangkul. Orang teman kita jatuh kepleset, tawain, wah enak, nggak gitu. Simpati tolongin, astagfirullahaladzim, teman kita jatuh, lari, tolongin, gitu, jangan diketawain, enak, jangan begitu teman-teman ya. Boleh, ntar kalau kamu coba balik coba ketika kamu jatuh, kamu diketawain, malu gak? Malu lah, ya kan, malu. Sikap simpati terhadap orang lain ya, sedang sedih kita temenin, kita bikin motivasi. Yang kedua nih, maaf yang punya kekurangan, temenin, dirangkul, jangan dibeda-bedain, sono yang anu mah gak gitu ya, temenin, dirangkul. Itulah orang-orang yang sikap simpati. Sekarang surah Al-Maidah yang ketiga. Nah ini penting nih. Tiga, ada beberapa makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa aja ya? Pertama, bangkai. Maaf, bangkai. Ini gambarnya. Ada bangkai yang halal, ada ikan. Nggak ada bangkai ikan, nggak ada itu. Tanpa disembelih pun nggak apa-apa, itu halal ya. Kedua, darah ini nggak boleh nih. Yang nggak boleh dimakan kedua adalah darah. Darahnya apapun kita minum, boleh, haram. Bangkai, darah. Ketiga, maaf, daging babi dan anjing. Ini daging babi dan anjing itu adalah haram. Boleh kita makan, tapi enak kan? Legit. Walaupun enak, kalau haram gimana? Walaupun halal, haram pun bagaimana? Gitu ya. Yang keempat, menyembelih selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih tapi beda dengan nama-nama yang lain. Harusnya ketika menyembelih itu kita mengucapkan basmalah, minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak begitu ya. Tapi menyebut nama apa Pak Ustadz, emang pernah lihat? Ada aja menyebut maaf, Nyirorok hidup. Gitu. Ya, nggak boleh itu. Yang kita sembelih maka barang dagingnya itu haram. Walaupun itu sapi, tapi sebutnya bukan baca basmalah. Untuk Kanjeng Nyiroro gitu misalnya.
nggak boleh itu, jadi haram. Untuk jiniprit, sesembahan untuk jiniprit, nggak boleh tuh, ya haram itu dagingnya kalau kita makan tuh. Ini nyembeli selain nama Allah. Yang kedua, melarang manusia dalam di ayat 3 nih ya. Yang ketiga, melarang manusia untuk mengundi nasib, amal, pergi ke dukun. Ih, Pak dukun bagaimana sih nasib saya ntar? Wah, nggak cocok di darat, nggak cocok di air. Cocoknya di mana Pak dukun? Di lumpur, lumpur. Kayak ikan gabus ya, di lumpur. Nggak boleh kita pergi ke pelamar-pelamar gini, nggak boleh. Kafir. Dosa terbesar adalah kafir. Nggak bakal diampunin. Nggak bakal diampunin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hati-hati teman-teman pada pergi gitu ya. 3, tetap berusaha dan semangat dalam berusaha dan berjuang. Tetap semangat. Lihat tuh tatapan matanya kan tuh, woi cakep ya. Gitu teman-teman. Tetap semangat walaupun BDR. BDR mah gitu doang. Masih tugas doang. Maaf ya teman-teman, guru-guru SDTA Rahma juga berjuang untuk bikin Google Classroom. Coba kamu cek deh, ada yang mengirim tugas tuh jam 2 malam, jam 3 malam, ada yang jam 1 malam, bikin video. Nah, teman-teman juga sama, tetap kita pun para guru-guru tuh sedang berjuang buat teman-teman juga. Teman-teman juga sama. Kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak. Ya, kerjakan. Jangan sampai tidak, harus dikerjakan. Dan tetap bersemangat walaupun zaman Covid tidak ada jadi alasan. Ini mah kalau corona udah biarin aja, kita juga naik kelas. Enggak gitu. Mau kejadian, ada. Hampir terjadi kemarin tidak naik gara-gara tidak mengumpulkan tugas. Apakah kamu namanya? Jangan ya, tetap berjuang berusaha. Gak ada alasan. Thank you. Terima kasih semuanya. Salam buat teman-teman, berkah selalu, sehat selalu, barakallah. Salam buat bundanya, sehat semuanya. Dadah. Assalamualaikum.